kasus TPPO yang sementara lagi memanas di NTT. Apa yang membuat Bro Tony tetap tekad untuk mengawas kasus TPPO yang terjadi di NTT ini? Yang membuat saya sangat serius terhadap kasus TPPO karena ini kena langsung terhadap manusia. Subjeknya adalah manusia. Objeknya itu adalah manusia. Manusia itu sendiri. Jadi kenapa saya sangat serius terhadap kasus TPPO? TPPO ini kan kasus yang sudah begitu lama terjadi di NTT. Dan kasus ini terus berlarut-larut. Setiap tahun, setiap hari, setiap detik, kita dengar kabar bahwa ada jenazah yang dipulangkan dari tanah rantau karena apa? Kasus tindak pidana perdagangan orang. Itu yang kita terima di NTT. Tapi apa? Segala solusi, segala yang dilakukan oleh pemerintah, baik provinsi, baik pusat, maupun penindakan hukum, apa yang mereka lakukan? Hingga sampai detik ini pun masalah itu terus menerus. Ada apa? Apakah tidak ada keseriusan sama sekali dari pemerintah terhadap kasus TPPO ini? Saya sebagai pengurus pusat PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Santo Thomas Aquinas, serius. Karena tahun lalu, Desember tahun lalu, kita baru disuguhkan dengan satu kasus. 111 orang pekerja migran yang akan bekerja di Kalimantan, ya. Kemudian mereka kepolisian tidak tahu mereka yang lapor ini kasus, mereka yang angkat ini kasus, ya kan? Kemudian menetapkan tersangka kasus ini, dan itu booming di media bahwa komitmen Polri dalam hal ini Polda NTT dalam penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang serius karena mampu menetapkan 3 tersangka dalam kasus TPPO. Keseriusan, tapi keseriusan itu tidak bisa diukur dengan hanya menetapkan tersangka. Namun kemudian para tersangka itu harus dilepaskan karena dari rilis Polda mengatakan bahwa itu tidak termasuk dalam unsur TPPO, tapi itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau hanya ada kesalahan administrasi. Pertanyaannya, kesalahan administrasi apa? Ini yang perlu Polda buka. Pidana ini kan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Terus 2 alat bukti yang ditemukan oleh Polda itu apa? Sehingga menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, ini tidak dibuka oleh Polda. Nah, dugaan kita bahwa ini ada kejanggalan yang luar biasa yang terjadi. Ada satu permainan yang terjadi dalam tubuh Polda menyangkut penindakan terhadap TPPO ini. Penindakan terhadap mafia TPPO ini. Kenapa terjadi kejanggalan? Dalam rilis Kabid Humas mengatakan bahwa tidak ada unsur eksploitasi. Oke, tidak ada unsur eksploitasi. Tapi kenapa tetapkan orang sebagai tersangka? Dan ingat, dalam Undang-Undang TPPO, kita tidak hanya bisa melihat apakah terjadi eksploitasi, tapi dari proses, dari perekrutan, bila terjadi hal yang keluar dari undang-undang, ketentuan undang-undang, maka itu jelas termasuk dalam unsur tindak pidana TPPO. Maka kejanggalan ini Polda harus buka. Apa yang ditemukan, bukti-bukti apa yang ditemukan, yang memberikan informasi yang normatif kepada publik. Sehingga pertanyaan publik terus menerus. Kemudian Polda juga mengatakan bahwa setelah periksa ahli TPPO akhirnya menetapkan bahwa tidak ada unsur eksploitasi. Maka
para tersangka atau kasus ini dihentikan. Ini kan tidak logis. Pertanyaannya, ahlinya siapa yang ditunjuk Polda di NTT, bahkan di Indonesia? Mungkin saya salah informasi. Tidak ada yang namanya ahli TPPO. Kalau ada, Polda bisa buka siapa orangnya. Saya minta CV-nya. Dia pernah tangani kasus TPPO berapa kali? Kita minta supaya kita uji apakah dia benar ahli atau tidak. Kemudian mereka membeberkan bahwa sudah ada koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Sesuai investigasi kami kepada jaksa bahwa mereka telah mengembalikan berkas perkara itu dari tahun lalu. Tapi sampai saat ini belum dikembalikan kepada kejaksaan. Pertanyaannya, petunjuk apa yang diberikan jaksa kepada polisi? Ini harus dibuka ke publik. Petunjuk apa? Tunjukkan siapa saksi ahlinya. Polda bilang sudah melakukan gelar perkara. Saya mau tanya, gelar perkara mana? Berikan kami berita acaranya, gelar perkara. Apa yang hadir, siapa-siapa yang hadir dalam gelar perkara? Berikan kepada kami. Biar ini terang menerang. Buka secara publik. Karena seluruh masyarakat NTT ada menaruh perhatian yang besar terhadap kasus TPPO. Karena ini sudah terjadi berulang seperti daur ulang ini kan. Jadi dia tidak ada batas. Apakah negara ini tidak ada solusi kah? Tidak ada solusi sama sekali terhadap TPPO. Dan itu tidak disampaikan Polda NTT kepada publik. Dan ini menjadi dugaan kuat bagi kami. Apa sih yang terjadi? Bahwa ada dugaan main mata dalam urusan TPPO ini. Mereka sendiri yang menghentikan ini kasus. Kemudian saya sampaikan ini kepada Pak Kapolda. Saya kirim berita-berita saya kepada Pak Kapolda, menghubungkan saya langsung dengan Dir PPA, PPO. Dan saya tahu persis bahwa Dir PPA dan PPO tidak tahu menahu terkait kasus ini. Karena waktu itu bukan Dir PPA, PPO yang tangani kasus. Tapi Dir Umum yang tangani kasus. Saya tanya apa yang tadi saya sudah utarakan tadi. Kemudian dalam kasus ini pun yang meng-SP3 kasus ini Dir Umum ini sudah dimutasi tanggal 15 Desember. Kemudian tanggal 30 Desember di SP3 kan ini kasus. Pertanyaan, ada hal urgensi apa terhadap kasus ini sehingga harus secepatnya meng-SP3 kasus ini sebelum ia pindah? Ada apa? Apakah terlalu urgen? Terhadap dia pribadi atau terhadap masyarakat urgennya? Ini menjadi dugaan kuat kita. Apakah dia masih punya wewenang ketika dia sudah dimutasi? Tapi dia punya hak untuk menandatangani surat SP3. Pertanyaan itu saya sampaikan kepada Dir PP. Dir PP bahwa itu karena tanggal 7 baru serah terima. Itu kan jawaban normatif. Tapi pertanyaan saya, apakah dia punya wewenang secara undang-undang? Tidak jawab. Semestinya Polda mengutarakan apakah secara undang-undang benar dia punya kewenangan atau tidak. Harus dibuka ke publik. Dan dalam kasus ini Polda berperilaku ganda. Baik dalam kasus yang ditangani ke Polda NTT maupun kasus yang ditangani oleh Polres Sika. Polres Sika menangani kasus imigran yang ke Kalimantan 8 orang. Milik PT-nya anggota dewan kan ditersangkakan 3 tahun putusan hakim. Itu berbeda terbalik dengan kasus yang ditangani Polda. Maka ini menjadi pertanyaan. Jangan sampai SDM penyidik di Sika masih lebih bagus dari SDM penyidik di Polda NTT. Iya kan?
sama persis kasusnya. Tapi di Polda NTT, di SP3, Polres, sampai kasus ini ada tersangka. Penetapannya 3 tahun penjara. Nanti cek saja. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini tentu menjadi kejanggalan-kejanggalan kita dalam kasus ini. Dan ini sampai detik ini Polda tidak mampu menjelaskan di publik. Saya posting di media FB saya, nanti cek. Akun pribadinya Humas Polda komentar secara normatif. Saya tanya soal ini, saya bilang tunjukkan CV-nya, tunjukkan apa 2 alat bukti yang ditemukan apa-apa, siapa yang ahli TPPO-nya, kenapa di penetapan tersangka, terus kenapa sudah dimutasi tapi masih punya kewenangan. Dia tidak jawab sampai saat dalam akun Facebook pribadi saya. Terjadi satu kasus lagi, kasus di Malaysia. Namanya saya agak lupa. Itu dia dari Malaysia datang, dapat perlakuan tindakan yang tidak manusiawi. Itu dalam keterangan KBRI itu ada semua. Dia datang lapor di Polda. Polda mengatakan bahwa dia jalan legal. Dia tidak ada unsur TPPO. Ini benar-benar sudah ada unsur eksploitasi. Tapi dibilang ini tidak masuk dalam unsur TPPO. Dan harus di SP3. Ada apa di Polda dalam hal menangani kasus TPPO? Nah, saya hari ini saya tantang ke Polda untuk bisa membuka ini kasus. Dan kami akan turun ke jalan dalam waktu dekat. Saya minta Polda untuk bersedia menerima kami bersama semua penyidik yang ada. Untuk kita buka secara terang-menerang. Dan sampai dugaan kami benar bahwa ada mainan dalam kasus ini. Negara gagal loh ini dalam menangani mafia. Buat apa harus ada kementerian yang menangani khusus soal TPPO, pekerja migran? Buat apa harus ada lembaga-lembaga khusus yang menangani soal TPPO? Tapi tidak ada solusi konkret dalam penanganan TPPO. Jadi begitu Ibu. Kita per hari ini NTT ini kita hanya sebatas komoditi untuk orang datang ambil kita dengan upah rendah. Mereka pakai kita punya tenaga dengan upah rendah. Sudah pakai tenaga kita dengan upah rendah, diperbudak lagi. Ini tidak memanusiai. Begitu. Ya, ini penjelasan singkat dari saya, Ibu. Banyak sekali terkait dengan TPPO yang terjadi di NTT. Dalam penyampaian tersebut, sempat Brotoni melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada 2 instansi, yaitu pemerintah dengan Polda NTT sendiri. Kira-kira tanggapan Brotoni terkait dengan respon dari kedua instansi tersebut bagaimana? Kerja TPPO ini harus dari semua simpul, dari semua stakeholder harus kerja gotong royong. Tidak bisa hanya satu. Maka pemerintah harus didorong untuk harus punya peran. Nah, setelah kasus ini mulai naik, pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur mengundang semua LSM. Itu diskusi dengan Pak Gubernur, dengan kementerian di ruang rapat gubernur. Kebetulan saya juga ada di sana. Dalam diskusi-diskusi itu, rapat-rapat itu melahirkan 2 rekomendasi. Bahwa harus ada pembentukan Satgas. Satgas untuk menangani perekrutan dan Satgas untuk menangani penindakan. Semoga dalam 2 rekomendasi ini, baik Satgas dalam perekrutan dan Satgas dalam penindakan ini, kita minta setidaknya ada solusi konkret dari 2 Satgas ini, peran 2 Satgas ini. Jangan sampai hanya buat Satgas tapi tidak ada kerjaan. Tidak bisa sampai minimalisir terjadinya perekrutan yang ilegal atau penindakan yang tidak sampai pada tahap sidang. Jangan sampai hanya penyidikan sudah tetapkan sudah SP3 kasus. Ini harus peran pemerintah. Waktu itu
semua stakeholder, baik Kapolda apa semua dari semua stakeholder ada. Komitmen-komitmen itu dari pemerintah itu harus tepat. Jangan sampai ini hanya sebagai momentum untuk menjadikan sebagai apa? Isu politik. Tapi tidak ada solusi konkret yang nyata. NTT. Saya sendiri komunikasi dengan Polda NTT. Kemudian menghubungkan saya langsung dengan Dir PPA PPO. Saya mengakui bahwa Dir PPA PPO itu adalah direktorat yang baru terjadi di NTT seluruh Indonesia. Di NTT baru ada di direktorat PPA PPO. Kita mendukung dan apresiasi bahwa ada direktorat khusus untuk menangani PPA dan PPO. Karena di NTT itu banyak kejahatan-kejahatan terhadap anak dan perempuan dan juga perdagangan orang. Ketika hubungkan saya dengan Dir PPA PPO, saya utarakan pertanyaan yang itu. Tapi jawaban normatif. Sampai Ibu Dir bilang, ya kalau memang ini maka harus pra-peradilan. Saya tanya Ibu Dir, yang pra-peradilan siapa? Peradilan kan yang harus yang lapor. Yang lapor kan polisi. Yang buat lapor. Masa polisi pra-peradilan kembali? Ini kan tidak logis. Yang lapor polisi, terus polisi yang pra-peradilan. Kan tidak logis kan? Siapa juga yang mau lapor buat pra-peradilan? Yang SP3 kasus ini kemudian di pra-peradilan. Kasus TPPO ini kan delik formil. Respon dari Polda NTT saya sangat kecewa. Karena mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sampai di PPA udah, Kak Tony saya tidak bisa mampu jelaskan lewat WA. Nah ini. Maka hari ini saya harus buka semua. Kalau sampai Polda tidak mampu membuka kembali kasus ini, dan Polda NTT tidak bisa mampu memanggil para penyidik-penyidik untuk menyampaikan apa yang terjadi dan disampaikan kepada publik terhadap poin tuntutan-tuntutan kami, pernyataan-pernyataan kami, maka kami akan turun ke jalan. Kami akan konsultasi besar-besar dalam waktu dekat kami turun. Bukan kami dia. Ini sangat-sangat tidak manusia. Polda. Dugaan kuat ini kejanggalan-kejanggalan itu saya duga bahwa ada dugaan main mata dalam proses penanganan. Nah, itu. Saya sangat kecewa dengan penindakan dalam Polda NTT terhadap kasus TPP. Gitu, Ibu. Terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh kedua instansi dan respon dari dua instansi balik. Soal mundur itu tidak ada dalam syarat berjuang untuk kemanusiaan. Kata mundur tidak ada. Berjuang untuk harkat dan martabat manusia, untuk manusia itu sendiri. Saya ini adalah orang Katolik, saya PNKRI, saya adalah orang Katolik. Orang meninggal itu adalah hak kodrati dari yang di atas, hak mutlak dari atas. Tapi kalau ada orang yang dengan tidak sengaja membuat orang itu tidak manusiawi terhadap manusia, tindakan tidak manusiawi terhadap manusia, maka dia telah mencederai harkat dan citra Allah, martabat Allah. Dan kami manusia, menurut ajaran, kami adalah citra dari Allah itu sendiri. Maka tampak selangkah pun saya tidak akan mundur. Dan saya minta Polda untuk bisa buka ini kasus secara terang-menerang. Saya tantang kami Tumus, berani pers ulang yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami. Menghadapi kasus-kasus TPO ini tidak bisa dengan hal-hal yang biasa. Banyak orang yang hadapi kasus TPO kemudian dia dilaporkan kembali. Karena apa? Negara gagal dalam memberantas kasus TPO.
Artinya akhirnya apa? Orang yang berjuang untuk TPO harus kembali diperhadapkan dengan hukum. Ingat, saya tidak akan takut. Saya percaya bahwa di atas itu akan melindungi saya. Tantang. Berarti Bro Tony tetap konsisten untuk mengawal atau mengupas tuntas kasus TPPO yang terjadi di NTT. Saya sangat konsisten terhadap kasus ini. Soal bukti apa, saya sudah sediakan. Tapi apakah Polda NTT mampu menjawab dalil-dalil atau pertanyaan-pertanyaan menjadi poin tuntutan kami itu atau tidak? Mari kita buka bersama. Biar menjadi perhatian publik. Supaya tahu mana yang benar. Polda NTT kok, mana reformasi Polri? Apa yang direformasi? Tidak ada. Polda NTT ini sudah ada namanya direktorat baru di NTT. Yang fokus terhadap perempuan dan anak dan juga perdagangan orang. Artinya, ada satu problem besar di NTT terhadap perempuan dan anak dan juga perdagangan orang. Sehingga ada direktorat baru. Selain di Polda-Polda seluruh Indonesia, ada hanya di NTT. Maka Kapolda NTT harus fokus menaruh perhatian terhadap kasus ini. Jangan sampai Kapolda NTT datang di NTT tidak menyelesaikan kasus TPPO. Dan direktorat baru ini tidak ada solusi konkret terhadap penindakan terhadap TPPO. Polda NTT komitmen bahwa harus menjadikan NTT itu 0 TPPO, 0 TPPO. Komitmen apa? Komitmen dengan SP3 kasus. Sehingga mengatakan bahwa di NTT tidak harus TPPO. Menghilangkan kasus sehingga 0 TPPO. Menghilangkan kasus hanya untuk komitmennya itu 0 TPPO. Profesionalisme apa? Mereka mengatakan bahwa sudut tangan dengan profesionalisme, tangan dengan berhati-hati. Hati-hati apa yang menetapkan orang tersangka kemudian kasih lepas lagi orang? Profesionalisme apa yang tidak membeberkan semua kejadian di publik? Apa yang kita diharapkan dari institusi Polri terhadap penindakan kasus TPPO? Bro sempat menyinggung terkait dengan reformasi Polri. Menurut Bro, apakah reformasi Polri sudah diterapkan di NTT atau belum? Yang kita ketahui kan di NTT terus terjadi. Pandangan Bro terkait dengan reformasi Polri yang terjadi di NTT ini bagaimana? Soal reformasi Polri di NTT, saya tidak tahu esensi dari reformasi Polri. Esensinya apa? Reformasi Polri. Tujuannya apa untuk reformasi Polri? Ketika reformasi Polri, nilai apa yang harus didapatkan dalam hal penindakan kasus? Nilai dari institusi polisinya itu, baik perorangan maupun institusinya. Value-nya apa? Nilainya apa? Kalau tidak ada nilai sama sekali terhadap penindakan kasus-kasus bersifat kemanusiaan, tidak ada dampak terhadap reformasi Polri. Tidak ada dampak sama sekali soal reformasi Polri. Berhubungan soal kemanusiaan. Tolak ukurnya apa? Kasus ini kan dalam pernyataan saya sudah bilang. Saya minta Kapolri panggil para penyidik, Dirum. Minta maaf saudara Patar itu, Dirum lama itu. Dipanggil. Kenapa kau SP3 ini kasus? Ada hal urgen apa? Dan itu disampaikan ke publik. Kenapa Patar harus bertanggung jawab terhadap ini? Karena dia yang tangani ini kasus. Dan ini terjadi di Polda NTT, maka Kapolda harus juga tahu terhadap kasus ini. Dan sampai Kapolda pun tidak tahu terhadap SP3 kasus ini. Kalau sampai Kapolda pun tidak tahu terhadap SP3 kasus ini, maka hierarki kerjanya gimana nih hierarki dalam penanganan kasus?
mekanisme penindakan kasusnya gimana? Maka kalau toh dalam sudah ada direktorat baru menangani kasus perempuan dan anak dan juga perdagangan orang dan tidak ada solusi konkret, maka alangkah lebih baik Kapolda sekarang dipindahkan saja. Karena tidak konsen yang menjadi perhatian publik terhadap kasus TPPO ini. Kita resah. Tiap hari kasus TPPO, tiap hari kasus TPPO. Sampai ini isu hanya mainan untuk apa? Kepentingan politik. Kepentingan dapat penghargaan. Kepentingan naik jabatan. Apa? Mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Tidak benar ini negara. Untuk bisa menaruh perhatian terhadap ini. Begitu. Terima kasih Bro Tony yang sudah menjelaskan panjang sekali terkait dengan TPPO yang terjadi di NTT. Kami juga dari Tera Sambil Jepit akan terus sama-sama untuk mengawal kasus TPPO yang terjadi di NTT. Semoga ke depan kita bisa sama-sama lagi untuk mendiskusikan terkait dengan kasus-kasus TPPO yang ada di NTT. Terima kasih. Saya di Teras Sendal Jepit.